kita akan membahas tentang Gaze Ekiden versus HZ1.5. Saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan untuk kedua sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngomongin fitur-fitur dari kedua sepatu ini, karena sebenarnya sudah pernah saya bahas sepatu ini di first impression saya. Bahkan untuk Gaze Ekiden sudah pernah saya bahas after 100 km hingga 200 km-nya. Jadi kalau teman-teman tertarik melihat video first impression saya dari kedua sepatu ini, fitur-fiturnya apa aja, mungkin bisa langsung ke sana aja. Tapi dalam video ini saya akan membahas head-to-head kedua sepatu ini. Kita berangkat dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya ukur manual untuk Gaze Ekiden, beratnya di sekitar 280-an gram di ukuran saya 42. Sedangkan untuk HZ1.5 sama di 280-an gram di ukuran saya 42. Jadi poin dari kedua sepatu ini dari segi beratnya ada di 7 poin. Selanjutnya kita bahas tentang upper fit kedua sepatu ini. Untuk Gaze Ekiden sendiri sebenarnya adalah sepatu favorit saya di pasaran lokal ya. Karena dia cukup impresif, yang menjadikan saya akhirnya melirik brand-brand sepatu lari lokal ya pertama kali adalah Gaze Ekiden ini. Tapi sayang, satu yang kurang menurut saya adalah upper fitnya. Padahal bahan uppernya itu sebenarnya enak. Dia hyperweb, kemudian translucent, keren ya kalau misalnya kaos kakinya kelihatan warna-warni gitu bakal kelihatan, dia tembus pandang. Kemudian dia single layer, breathable jadinya, lentur juga, enak. Tapi bagian TPU yang berwarna biru ini banyak banget yang melaporkan gampang kekopek. Jadi kalau nggak salah sekitar 50-70-an kilometer waktu itu baru kekopek sih. Cuman ada juga yang melaporkan, ada yang sharing pengalamannya, dia pemakaian pertama langsung kekopek. Jadi ya berarti bisa disimpulkan kalau durability yang warna biru ini agak kurang bagus. Meskipun sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi performa sepatunya sih. Cuman ya secara visual aja yang agak kurang enak. Kemudian untuk bagian lacing sistemnya, ini yang kurang banget menurut saya. Bagian talinya sendiri ini perlu banget ditingkatkan. Sorry to say, jadi kelihatan kayak agak murah ya untuk tali sepatunya. Bisa banget ditingkatkan. Kemudian dia tangnya juga rasanya itu terlalu banyak goyang, jadi nggak terlalu stay di tempatnya. Tapi yang bikin saya bertanya-tanya, kenapa sepatu ini tidak ada runner's knot-nya? Jadi belum ada lubang tambahan yang untuk tujuannya untuk mengikat. Biasanya sepatu lari selalu ada runner's knot-nya ya. Tapi sepatu ini nggak ada, sehingga menjadikan keseluruhan upper fit-nya itu kurang mantap. Didukung dengan uppernya itu agak tinggi. Jadi memang di punggung kaki saya, khususnya punggung kaki saya itu kurang kayak nancep gitu ya, kurang memeluk dengan baik, sehingga sering banget kayak goyang-goyang dan nggak stabil dari bagian uppernya itu sendiri. Untuk upper dari HZ1.5 sebenarnya bahannya sama banget, sama persis. Dia pakainya hyperweb, breathable, kemudian ringan juga, translucent juga. Desain TPU-nya aja yang sedikit berbeda. Kalau ini kan kalau Gaze Ekiden sampai belakang ya. Gaze Ekiden tuh jadi satu seperti ini. Tapi kalau HZ1.5 terpisah. Dan menurut saya itu better sih. Jadi pada saat kita menekuk nggak terlalu terpengaruh. Untuk sampai sekarang masih aman TPU-nya, dan saya belum dengar sih ada pengalaman teman-teman yang user HZ1.5 yang terkelopek. Kalau misalnya teman-teman pengalamannya agak kurang bagus di bagian TPU-nya, bisa sharing juga, bisa ngasih tahu saya di DM atau di kolom komentar. Tapi yang membedakan di bagian talinya sudah bagus banget sih menurut saya. Panjangnya pas, warnanya juga bagus menurut saya. Ya better lah dibandingkan dengan Gaze Ekiden. Kalau di bagian tangnya, dia ya nggak pernah ada masalah sih kalau saya pakai. Dan dia sudah ada runner's knot-nya. Di sini udah ada lubang tambahan yang menjadikan kita bisa pakai runner's knot. Sehingga kalau upper fit-nya secara keseluruhan jauh lebih better, jauh lebih baik dibandingkan dengan Gaze Ekiden. Meskipun sebenarnya tingginya juga agak tinggi ya sepatu ini, cuman karena ada runner's knot-nya, akhirnya dia mencengkram dengan baik, jadi upper fit-nya itu jauh lebih bagus di kaki saya. Padahal kalau
di bagian belakang heel counternya, kemudian padding-paddingnya di sini sebenarnya sama persis identik dengan GS Ekiden. Sebenarnya tuh sama banget di bagian heel counter dan juga collarnya itu persis sama banget, cuman karena ada runner's knot kemudian dia nggak setinggi GS Ekiden kalau menurut saya, jadi dia lebih enak upper fitnya dibandingkan dengan GS Ekiden. Dari segi upper fit untuk GS Ekiden saya kasih poin 5, sedangkan untuk HZ 1.5 saya kasih poin 7,5. Kemudian kita bahas midsole-nya sendiri. Ini adalah bagian terbaik dari GS Ekiden menurut saya. Dia bahannya sebenarnya sama dengan HZ 1.5, dia pakai air flex sole, dia cukup empuk, nggak yang berlebihan, nggak yang too much gitu ya. Menurut saya pas, dia firmnya dapat, cushionnya tetap dapat, bukan yang empuk banget. Cukup stabil di bagian midsole sebenarnya. Tapi dia yang menjadikan istimewa ada rocker teknologinya yang cukup banyak ya, menurut saya cukup ekstrim. Lengkungannya itu dia menjadikan pada saat kita riding sepatu ini tuh kayak smooth banget, transisinya enak banget. Jadi kalau teman-teman lari yang lurus gitu ya, yang nggak banyak belokan, itu ya kayak nggak keluar banyak tenaga aja untuk melangkah. Jadi enak banget dia, smooth banget dia pada saat toe off, itu enak banget. Dan dia cocok juga untuk heel striker, dia nyaman, langsung toe off-nya juga enak sih menurut saya di midsole-nya itu sendiri. Kalau untuk kebut-kebutan juga enak, jadi malah lebih enak ini sebenarnya untuk kebut-kebutan dibandingkan HZ 1.5. Midsole HZ 1.5 sebenarnya sama, bahannya dia air flex sole, cuman geometrinya dan bentuknya aja yang beda. Dia kecenderungannya lebih ke nyaman dan empuknya. Jadi kalau nyamannya lebih nyaman mana, midsole-nya sebenarnya lebih nyaman HZ 1.5 ya. Cuman bukan berarti GS Ekiden itu nggak nyaman gitu ya. Cuman kalau lebih nyaman mana, lebih nyaman HZ 1.5. Cuman kalau dipakai untuk fast pace sebenarnya lebih enak GS Ekiden. Cuman kalau dari HZ 1.5 dia lebih stabil karena dibantu dengan upper fit yang lebih bagus tadi ya. Jadi pada saat gerakan yang lincah gitu ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan GS Ekiden. Kalau GS Ekiden tuh kayak waduh, kayak goyang banget lah. Jadi kayak agak susah mengendalikan kalau misalnya gerakan-gerakan lincah kanan kiri gitu, sangat tidak merekomendasikan. Tapi kalau HZ 1.5 ini gerakan lincah enak, dipakai interval pun enak, walaupun kalau untuk speed sebenarnya nggak sebagus GS Ekiden, cuman nggak sejauh itu bedanya. Tetap enak, saya pakai interval sampai pace 3 pun ya enak juga, nggak masalah. Cuman karena memang bukan peruntukannya untuk fast pace gitu ya, untuk up tempo, jadi ya banyak pilihan yang lebih bagus karena beratnya sendiri ya ukuran standar lah, menurut saya nggak terlalu ringan berat dari kedua sepatu ini. Di segi midsole untuk GS Ekiden saya kasih poin 7,5, sedangkan untuk HZ 1.5 saya kasih poin 7. Kemudian kita bahas tentang outsole-nya. Untuk GS Ekiden bisa dilihat rubbernya yang berwarna hitam ini, kalau yang putih ini exposed midsole, jadi cukup bagus sih menurut saya performanya, terutama di road, karena dia memang road running ya, di aspal atau di jalan lah. Kalau yang berwarna hitam rubbernya ini setelah 200 km, ini sudah saya pakai 200 km, durability-nya cukup bagus. Nggak menunjukkan tanda-tanda yang pengikisan yang berarti. Bisa dibilang umurnya bakal cukup panjang untuk rubbernya sendiri, durability-nya bakal panjang banget. Mungkin 400-500 saya rasa bakal nggak ada masalah sih di bagian outsole-nya. Cuman kalau menurut saya outsole-nya itu terlalu halus kalau dipakai di selain road running atau dipakai di selain aspal. Kalau di aspal dia enak banget, malah cenderung bagus banget sih menurut saya untuk di aspal. Tapi kalau di tanah atau di gerakan lincah di tanah kayak shuttle run gitu, menurut saya sangat meragukan lah, banyak yang lebih bagus gripnya menurut saya. Untuk outsole HZ 1.5 bentuknya seperti ini, lebih banyak strukturnya, kemudian di sini juga banyak gigi-giginya lah. Walaupun bukan gigi yang kayak sepatu trail run ya, dia lebih banyak bisa dibilang lebih banyak strukturnya atau polanya, patternnya itu lebih banyak ya dibandingkan GS Ekiden kan smooth banget untuk bagian outsole-nya. Kalau HZ 1.5 ketebalannya sama dan ini rubbernya sama ya, pakai rubber tech outsole, bahannya sama sebenarnya. Saya yakin durability-nya juga bakal sama, walaupun sepatu ini belum saya pakai jauh, baru 30-an kilometer. Prediksi sih kalau durability-nya bakal sama. Cuman kalau bisa dilihat dari outsole-nya sendiri, dia traksinya bakal lebih bagus dibandingkan dengan GS Ekiden. Dia gigitnya itu jauh lebih baik dibandingkan GS Ekiden, terutama di jalur selain aspal. Kalau misalnya tanah, gerakan lincah, dan juga untuk shuttle run, ini pasti better dibandingkan dengan GS Ekiden karena memang jauh lebih menggigit ya. Kalau GS Ekiden kan smooth banget tuh, jadi nggak ada
outsole yang dipakai untuk gigit ke tanah, tapi kalau untuk HZ 1.5 ini untuk gigit ke tanahnya better dibandingkan dengan GS Ekiden. Traksinya juga bagus sih. Untuk dari segi outsole, untuk GS Ekiden saya kasih poin 7, sedangkan untuk HZ 1.5 saya kasih 7,5. Sekarang kita bahas tentang penggunaannya dari kedua sepatu ini. Untuk GS Ekiden enak untuk jarak jauh, enak. Kemudian untuk lari santai juga sebenarnya enak. Cuman dia bakal kurang banget kalau dipakai di gerakan lincah seperti yang kita bahas tadi. Kalau untuk speed play dia enak banget. Dia untuk interval enak banget. Untuk up tempo, fast pace tuh enak banget ya. Kalau menurut saya dibandingkan HZ sebenarnya untuk fast pace enakan GS Ekiden. Cuman kalau untuk HZ itu peruntukannya lebih nyaman. Jadi kalau untuk yang easy run sebenarnya walaupun easy run GS Ekiden bisa enak juga, cuman lebih enak HZ 1.5 untuk kenyamanannya sendiri karena dia lebih empuk, midsole-nya juga lebih tebal walaupun sedikit, dan uppernya juga lebih nyaman sih dibandingkan dengan GS Ekiden. Meskipun kalau GS Ekiden enak dipakai kenceng bukan berarti dia nggak bisa dipakai kenceng ya untuk HZ. Enak juga, cuman untuk kencang lebih enak GS Ekiden. Cuma untuk gerakan lincah, nyaman, dan midsole-nya yang lebih empuk, lebih mantep di HZ 1.5. Jadi untuk penggunaannya sendiri untuk GS Ekiden saya kasih poin 6,5 karena dia enaknya buat lurus doang kalau gerakan lincah kurang. Tapi kalau HZ 1.5 saya kasih poin 7,5 karena jauh lebih versatile atau multifungsi dibandingkan dengan GS Ekiden. Dari segi harga untuk GS Ekiden dulu saya dapatkan sekitar 380-an ribu. Ya kalau sepatu Nineten saya lihat sekitar segitu ya pasarannya di sekitaran 400-an. Sedangkan untuk Nineten HZ 1.5 ini pasarannya juga saya lihat sekitar segitu. Jadi untuk segi harga memang sama sih. Dan bisa saya bilang dengan harga segitu, dengan fitur yang kita dapatkan seperti ini, itu sepatu benar-benar bisa dibilang sangat murah tapi kualitasnya luar biasa. Jadi kalau untuk dari segi harga, kedua sepatu ini saya kasih poin 9. Jadi untuk total poin untuk GS Ekiden mendapatkan 42 poin. Jadi kalau di rata-rata ada di 7 poinnya. Sedangkan untuk HZ 1.5 dia ada di 45,5. Sedangkan kalau di rata-rata ada di 7,58. Jadi kalau kedua sepatu ini secara poin menurut saya lebih bagus HZ 1.5. Kalau menurut teman-teman lebih bagus mana nih? Lebih pilih mana antara GS Ekiden atau HZ 1.5? Kalau teman-teman ada pengalaman dari kedua sepatu ini, ada yang seperti apa pengalamannya, menurut teman-teman seperti apa, bisa kasih tahu saya. Atau kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.